Apa jadinya? Kalau sejak kamu dilahirkan ke dunia ini, sebenarnya kamu sedang mati? Dan saat nanti kamu mati, justru itulah pertama kalinya kamu benar-benar hidup. Terdengar aneh, bahkan mungkin terasa seperti sesuatu yang mustahil. Tapi coba diam sejenak, rasakan dalam-dalam. Ada sesuatu di dalam dirimu yang seperti pernah mendengar ini sebelumnya. Seolah-olah kalimat ini bukan hal baru. Seolah-olah ada bagian dari dirimu yang berbisik pelan, "Ini benar." Dalam ajaran kuno Jawa, ada satu konsep yang jarang sekali dibahas secara terbuka. Sebuah jalan sunyi yang tidak semua orang berani melangkahinya. Konsep itu disebut mati sajroning urip, mati di dalam hidup, bukan mati secara fisik, bukan berhenti bernafas, tapi mati dari sesuatu yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu. Ego, identitas, nama, status, semua yang kamu bangun sejak kamu lahir ke dunia ini. Dan konsep ini bukan sekadar pemikiran liar. Ini adalah jalan yang pernah ditempuh oleh seorang wali yang dikenal penuh teka-teki, Syekh Jangkung, atau yang dikenal juga sebagai Saridin. Beliau tidak mencari Tuhan ke langit yang tinggi, tidak sibuk mencari keajaiban di luar dirinya, tapi justru menyelam sangat dalam ke dalam dirinya sendiri, ke sebuah titik. Sebelum nama ada, sebelum tubuh ini terbentuk, sebelum dunia ini kamu kenal. Sekarang saya ingin bertanya padamu dengan jujur. Pernahkah kamu duduk sendirian di tengah malam, dalam keadaan sunyi, tanpa suara, tanpa gangguan? Lalu tiba-tiba muncul pertanyaan yang membuat dadamu terasa sempit. Siapa aku sebenarnya? Bukan nama yang diberikan orang tuamu, bukan pekerjaanmu, bukan status sosialmu, tapi siapa kamu sebelum semua itu ada? Kalau pertanyaan itu pernah muncul, maka video ini bukan kebetulan kamu temukan. Karena tidak semua orang dipanggil untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Banyak orang hidup hanya sekadar menjalani. Bangun, bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi. Tanpa pernah benar-benar bertanya, untuk apa aku ada di dunia ini? Kalau kamu merasa hidupmu hanya seperti itu, mungkin video ini memang bukan untukmu. Tapi kalau di dalam dirimu ada kegelisahan, ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan, meskipun semua terlihat baik-baik saja, maka tetaplah di sini. Karena yang akan kita bahas bisa mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Kosongkan pikiranmu sejenak. Jangan buru-buru menilai. Jangan buru-buru setuju atau menolak. Karena ini bukan tentang benar atau salah. Ini bukan tentang logika. Ini tentang rasa. Dan hanya mereka yang berani merasakan, yang akan benar-benar memahami. Sekarang saya penasaran, kamu yang sedang menonton ini berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Mari kita lihat sejauh mana pesan ini menjangkau para pencari kebenaran yang selama ini mungkin merasa sendirian. Kalau kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang terpanggil, tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya. Anggap ini bukan sekadar subscribe, tapi langkah pertama dalam perjalanan panjang mengenal diri. Klik like jika kamu siap menerima sesuatu yang mungkin tidak semua orang berani dengar. Dan share video ini ke orang yang kamu rasa sedang kehilangan arah. Karena bisa jadi, mereka hanya butuh satu pengingat untuk kembali menemukan dirinya. Dan yang paling penting, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena di bagian penutup nanti,
Ada satu kunci rahasia dari Syekh Jangkung tentang bagaimana melihat diri yang asli. Sebuah kunci yang jarang sekali dibuka secara terang-terangan. Sebuah kunci yang jika kamu benar-benar memahaminya, kamu tidak akan lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Sekarang, tarik nafas perlahan, dan tanyakan satu hal dalam hatimu, apakah aku siap mengetahui siapa diriku yang sebenarnya? Jika hatimu menjawab, ya, maka kita akan mulai perjalanan ini sekarang. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi jika benar-benar kamu renungkan, bisa mengguncang seluruh hidupmu. Siapa aku sebelum aku dilahirkan? Bukan siapa kamu sekarang. Bukan siapa kamu di mata orang lain. Bukan siapa kamu di KTP atau di media sosial. Tapi, siapa kamu sebelum semua itu ada? Sebelum namamu disebut? Sebelum tubuhmu terbentuk? Sebelum ibumu mengenalmu? Apakah kamu pernah benar-benar memikirkan itu? Atau selama ini, kamu hanya menerima bahwa hidup dimulai saat kamu lahir? Disinilah, ajaran makrifat Jawa membuka satu pintu yang sangat dalam. Dan salah satu yang menapaki jalan ini dengan cara yang unik, bahkan dianggap aneh oleh banyak orang, adalah seorang wali bernama Syekh Jangkung atau Saridin. Beliau bukan ulama biasa. Beliau tidak mengajarkan dengan cara yang mudah dipahami logika. Justru sebaliknya, beliau mengajak manusia untuk kembali ke sesuatu yang bahkan lebih tua dari pikiran itu sendiri. Kembali ke titik sebelum waktu. Bayangkan sejenak, sebelum ada siang dan malam, sebelum matahari bersinar, sebelum bumi berputar, bahkan sebelum alam semesta ini terbentang luas, ada satu keadaan. Bukan gelap, bukan terang, bukan kosong seperti yang kita bayangkan, tapi sebuah keberadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam makrifat tingkat tinggi, titik awal ini dikenal sebagai Nur Muhammad. Banyak orang memahami Nur Muhammad secara sempit. Mengira itu hanya berkaitan dengan sosok Nabi Muhammad sebagai manusia sejarah. Padahal, bagi para pencari hakikat seperti Syekh Jangkung, Nur Muhammad adalah cahaya pertama, cahaya awal, yang menjadi sumber dari seluruh penciptaan. Ia bukan sekadar cahaya biasa. Ia adalah cetak biru dari seluruh kehidupan. Untuk memahaminya, bayangkan sebuah biji kecil. Di dalam biji itu, sudah tersimpan seluruh potensi pohon besar. Batangnya, daunnya, buahnya. Semua sudah ada, meskipun belum terlihat. Begitulah Nur Muhammad. Ia adalah biji dari seluruh alam semesta, termasuk dirimu. Atau gunakan analogi lain, matahari. Saat sinarnya menyentuh kulitmu di pagi hari, apakah itu matahari? Bukan. Tapi apakah bisa dipisahkan dari matahari? Juga tidak. Sinar itu berasal dari matahari dan tetap terhubung dengannya. Begitulah jati dirimu sebelum lahir. Kamu bukan tubuh ini. Bukan daging, bukan tulang, bukan darah. Semua itu hanyalah pakaian yang kamu kenakan. Jati dirimu yang sebenarnya adalah percikan dari cahaya itu. Percikan dari sumber yang sama. Inilah yang sering dilupakan oleh manusia modern. Kita terlalu sibuk dengan apa yang terlihat. Dengan penampilan, dengan status, dengan pencapaian, sampai kita lupa bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak pernah lahir dan tidak akan pernah mati. Karena ia bukan berasal dari dunia ini. Syekh Jangkung mengajarkan bahwa manusia seringkali terjebak pada wadah dan melupakan isi. Wadahnya adalah tubuh. Isinya adalah cahaya. Dan ironisnya, kita lebih sibuk merawat wadah daripada mengenali isinya. Inilah sebabnya, mengapa banyak orang merasa hampa. Padahal secara materi, mereka cukup. Secara sosial, mereka berhasil. Tapi tetap ada kekosongan. Kenapa? Karena mereka lupa dari mana asalnya. Dalam makrifat Jawa, ini dikenal dengan istilah Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan artinya asal. Paran artinya tujuan. Artinya, untuk memahami hidup, kamu harus tahu dari mana kamu datang.
Dan kemana kamu akan kembali? Sebelum kamu lahir, kamu berada di sebuah alam yang penuh kedamaian. Alam arwah. Di sana, tidak ada rasa lapar. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanya satu, kedekatan yang sangat dalam dengan Sang Pencipta. Tidak ada jarak. Tidak ada penghalang. Dan dalam keadaan itu, rohmu bersaksi. Inilah makna terdalam dari syahadat. Bukan sekadar ucapan di lisan, tapi sebuah penyaksian langsung oleh ruh. Sebuah kesadaran bahwa hanya ada satu sumber, dan kamu berasal darinya. Tapi lalu, sesuatu terjadi. Ketika kamu dilahirkan, ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, cahaya itu mulai tertutup. Tertutup oleh lapisan demi lapisan. Nafsu, ego, keinginan dunia. Seperti lampu yang sangat terang, lalu dibungkus kain tebal. Cahayanya masih ada, tapi tidak terlihat. Dan sejak saat itu, kamu mulai lupa. Lupa siapa dirimu sebenarnya. Lupa dari mana kamu berasal. Lupa bahwa kamu adalah cahaya. Kamu mulai percaya bahwa kamu adalah nama ini, pekerjaan ini, status ini. Dan sejak itulah, perjalanan panjang dimulai. Perjalanan untuk kembali ingat. Syekh Jangkung tidak mengajarkan kita untuk menjadi sesuatu yang baru. Beliau hanya mengingatkan, siapa kita yang sebenarnya. Bahwa kita bukan manusia yang sedang mencari cahaya. Tapi, cahaya yang sedang mengalami hidup sebagai manusia. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, rasa takut perlahan hilang. Kesedihan mulai mereda. Karena kamu tahu, dirimu yang sejati tidak pernah tersentuh oleh semua itu. Ia sudah ada, bahkan sebelum dunia ini ada. Dan akan tetap ada, bahkan setelah dunia ini tiada. Disinilah, perjalanan sebenarnya dimulai. Karena setelah kamu tahu asalmu adalah cahaya, pertanyaannya menjadi, kenapa cahaya itu bisa terjebak dalam tubuh ini? Dan rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dirimu sekarang? Kita akan masuk lebih dalam di bagian berikutnya. Setelah kita memahami bahwa asal dari jati diri kita adalah cahaya, sebuah percikan dari Nur Muhammad, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Kalau kita berasal dari cahaya, bagaimana cara mengenali cahaya itu sekarang? Karena kenyataannya, kita tidak merasa sebagai cahaya. Kita merasa sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai identitas yang terus berubah. Disinilah Syekh Jangkung membuka satu pintu yang lebih dalam lagi, sebuah ilmu yang dalam tradisi Jawa disebut Sastra Jendra. Jangan bayangkan ini sebagai kitab kuno, atau tulisan di atas kertas yang harus dibaca dengan mata. Tidak, dalam makrifat tingkat tinggi, Sastra Jendra adalah sesuatu yang jauh lebih dekat. Ia adalah tulisan Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Sebuah pengetahuan yang tidak tertulis, tapi sudah ada sejak sebelum kamu dilahirkan. Sebuah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Bayangkan kamu memiliki sebuah ponsel yang sangat canggih. Di dalamnya, ada ribuan bahkan jutaan baris kode program. Software yang membuat semua fitur bekerja. Kamu bisa membuka aplikasi, mengirim pesan, melihat gambar, tapi kamu tidak pernah melihat kodenya. Namun tanpa kode itu, ponsel itu hanyalah benda mati. Begitulah dirimu. Tubuhmu adalah perangkatnya. Tapi jati dirimu adalah software-nya. Dan software itu sudah diinstal oleh Tuhan, bahkan sebelum kamu memiliki otak untuk berpikir. Itulah Sastra Jendra. Masalahnya, sejak kita lahir ke dunia, kita mulai sibuk membaca hal lain. Kita belajar membaca huruf. Belajar membaca buku, belajar membaca dunia. Kita membaca opini orang, membaca berita, membaca komentar. Setiap hari, kita membaca keluar. Tapi kita lupa satu hal yang paling penting, membaca diri sendiri. Syekh Jangkung sering dianggap aneh, karena beliau tidak tertarik pada apa yang tampak di permukaan. Beliau tidak sibuk membaca dunia. Beliau sibuk membaca hakikat. Dan untuk memahami ini, bayangkan sebuah cermin yang sangat jernih. Sebelum diletakkan di dunia, cermin itu bersih.
Ia memantulkan dengan sempurna. Itulah jati dirimu sebelum lahir. Tapi ketika cermin itu berada di dunia, ia mulai tertutup debu. Sedikit demi sedikit, debu itu adalah pengalaman, trauma, keinginan, ego, penilaian orang lain. Semakin lama, semakin tebal. Sampai akhirnya, ketika kamu melihat ke cermin itu, kamu tidak lagi melihat dirimu yang asli. Kamu hanya melihat lapisan-lapisan kotoran itu. Dan yang lebih aneh, kebanyakan manusia justru jatuh cinta pada kotoran itu. Mengira itulah dirinya. Sastra Jendra adalah proses membersihkan cermin itu. Bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi mengembalikan apa yang sudah ada sejak awal. Disinilah kita mulai memahami satu hal penting, bahwa jati diri kita bukanlah sesuatu yang berubah. Tubuh berubah. Dulu kecil, sekarang dewasa, nanti tua. Pikiran berubah. Dulu tidak tahu, sekarang tahu, besok bisa berubah lagi. Emosi juga berubah. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang marah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Yang melihat semua perubahan itu. Coba perhatikan. Saat kamu berkata, tanganku sakit. Artinya, ada aku yang melihat tangan itu. Saat kamu berkata, pikiranku kacau. Artinya, ada aku yang menyadari pikiran itu. Siapa aku itu? Itulah jati dirimu yang sebenarnya. Ia tidak berubah. Ia tidak lahir. Ia tidak mati. Ia hanya mengamati. Dan inilah yang disebut dalam makrifat sebagai pengamat yang sunyi. Sastra Jendra mengajak kita untuk kembali ke posisi itu. Bukan tenggelam dalam pikiran. Bukan terjebak dalam emosi. Tapi menjadi yang menyadari semuanya. Tujuan dari perjalanan ini bukan menjadi hebat. Bukan menjadi sakti. Bukan menjadi berbeda dari orang lain. Tapi menjadi jernih. Membersihkan debu yang selama ini menutupi cahaya. Dalam ajaran makrifat Jawa, manusia disebut sebagai mikrokosmos, jagat kecil. Sementara alam semesta adalah makrokosmos, jagat besar. Artinya, apa yang ada di luar sana, sebenarnya juga ada di dalam dirimu. Langit, bumi, cahaya, bahkan misteri kehidupan, semua itu sudah tersimpan di dalam dirimu. Sejak sebelum kamu dilahirkan. Tapi karena kamu sibuk melihat keluar, kamu lupa melihat ke dalam. Padahal, jawaban yang kamu cari tidak pernah berada di luar. Ia selalu di dalam. Syekh Jangkung mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi dalam. Berhentilah sejenak dari kebisingan dunia. Masuklah ke dalam keheningan. Karena di dalam keheningan itu, tidak ada suara, tapi ada satu tulisan yang sangat jelas. Tulisan itu tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan bahasa. Tapi jika kamu merasakannya, kamu akan tahu bahwa kamu berasal darinya. Kamu miliknya, dan kamu akan kembali kepadanya. Itulah Sastra Jendra. Sebuah kitab tanpa tulisan, yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bersih. Dan ketika kamu mulai membacanya, kamu tidak akan lagi tersesat. Karena kamu sudah menemukan arah pulangmu sendiri. Disinilah kita sampai pada satu kesimpulan penting. Bahwa jati diri kita bukan milik dunia. Ia milik Tuhan. Berasal darinya. Dan selalu terhubung dengannya. Dan perjalanan kita berikutnya adalah memahami satu hal yang lebih dalam lagi. Jika semua ini sudah ada sejak awal, mengapa kita justru lupa saat dilahirkan? Apa yang sebenarnya terjadi di antara cahaya dan tubuh ini? Kita akan masuk ke rahasia itu di bagian berikutnya. Setelah kita memahami bahwa kita berasal dari cahaya, dan di dalam diri kita tersimpan tulisan Tuhan yang disebut Sastra Jendra, maka muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika kita berasal dari kesucian, lalu mengapa kita berada di dunia yang penuh ujian ini? Mengapa kita harus merasakan lelah, bingung, takut, bahkan kehilangan arah? Apakah semua ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang pernah terjadi sebelum kita dilahirkan? Disinilah Syekh Jangkung mengajak kita menoleh jauh ke belakang,
bukan ke masa kecil, bukan ke masa lalu dalam ingatan, tapi ke satu dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Sebuah tempat yang dalam tradisi Jawa disebut alam kandang langit atau alam arwah. Di sanalah, sebelum tubuh ini ada, sebelum dunia ini kita kenal, kita semua pernah berkumpul. Bukan sebagai manusia dengan nama dan wajah, tapi sebagai ruh, sebagai kesadaran murni, yang belum terpisah oleh identitas. Bayangkan, tidak ada perbedaan, tidak ada kaya atau miskin, tidak ada jabatan atau status. Yang ada hanya satu barisan besar, ruh-ruh manusia, yang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Dan di sanalah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat agung. Peristiwa yang menjadi awal dari seluruh perjalanan hidup kita. Peristiwa itu disebut Perjanjian Azali. Sebuah kontrak pertama, antara kita dan Tuhan. Dalam momen yang penuh keheningan itu, Tuhan bertanya kepada seluruh ruh, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan tanpa ragu, tanpa keraguan sedikit pun, kita semua menjawab, "Benar, kami bersaksi." Bayangkan itu, kamu, sebelum lahir, sudah pernah bersaksi, sudah pernah mengenal, sudah pernah merasakan kehadiran Tuhan secara langsung, tanpa penghalang, tanpa jarak, tanpa keraguan. Artinya, kita bukan makhluk yang baru belajar mengenal Tuhan di dunia. Kita adalah makhluk yang sedang mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui sejak awal. Inilah yang sering tidak disadari. Ketika kamu merasa rindu pada sesuatu yang tidak jelas, ketika kamu merasa ada kekosongan meskipun hidupmu terlihat lengkap, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan dari janji yang pernah kamu buat. Rohmu sedang mengetuk, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus kamu tepati. Lalu, jika kita sudah berada dalam kedekatan yang begitu sempurna, mengapa kita harus turun ke dunia? Jawabannya adalah, karena kita menerima amanah. Kita memilih untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, menjadi khalifah. Dan untuk menjalankan peran itu, kita diberikan sebuah pakaian baru, yaitu tubuh. Tubuh yang terbuat dari tanah, yang sangat berbeda dengan sifat ruh yang berasal dari cahaya. Dan ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, disitulah proses besar terjadi. Proses yang sering tidak disadari oleh manusia. Proses lupa. Seperti seseorang yang tertidur sangat dalam, dan saat bangun, tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Kita lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Bukan hanya karena fisik, tapi karena ruh kita, seperti merasa terasing. Masuk ke dalam ruang yang sempit, yang penuh batas, yang penuh gangguan. Dan sejak saat itu, kita mulai lupa. Lupa pada janji kita. Lupa pada siapa kita sebenarnya. Lupa pada cahaya yang menjadi asal kita. Dan kita mulai percaya bahwa dunia ini adalah segalanya. Kita mengejar harta, mengejar pujian, mengejar pengakuan. Seolah-olah itulah tujuan hidup. Padahal, itu hanyalah peran. Untuk memahaminya, bayangkan sebuah cerita sederhana. Seorang pangeran turun ke desa dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Ia memakai baju lusuh. Ia bekerja keras. Ia hidup seperti orang miskin. Tapi karena terlalu lama menyamar, ia mulai lupa. Lupa bahwa ia adalah putra raja. Ia mulai percaya bahwa dirinya benar-benar miskin. Ia mulai menderita, berkelahi, berebut. Padahal, semua itu hanyalah peran. Syekh Jangkung hadir seperti seseorang yang membisikkan ke telinga pangeran itu. Ingatlah siapa dirimu. Ingatlah asalmu. Ingatlah istanamu. Baju yang kamu pakai, bukan dirimu yang sebenarnya. Begitulah kita. Kita adalah pangeran yang lupa jati dirinya. Dan dunia ini adalah panggung sandiwara. Disinilah muncul pertanyaan yang sering membuat orang bingung. Kalau semua sudah ada rencana, kenapa takdir kita berbeda? Kenapa ada yang kaya dan ada yang miskin? Kenapa ada yang bahagia dan ada yang menderita? Dalam makrifat Syekh Jangkung, semua itu adalah peran di atas panggung. Yang kaya sedang diuji dengan rasa syukur. Yang miskin
sedang diuji dengan kesabaran. Yang dihormati, diuji dengan keikhlasan. Yang dihina, diuji dengan keteguhan. Tapi jati diri mereka tetap sama. Tidak ditentukan oleh peran itu. Yang menentukan adalah apakah mereka ingat pada janji mereka atau tidak. Inilah kunci dari ajaran ini. Eling dan waspada. Eling artinya ingat. Ingat pada Tuhan dalam setiap nafas. Karena nafas adalah jembatan antara ruh dan jasad. Dan waspada artinya sadar. Sadar bahwa dunia ini bisa membuat kita lupa kapan saja. Maka, jalan yang diajarkan bukanlah lari dari dunia, tapi tetap hidup di dalamnya, dengan kesadaran penuh. Syekh Jangkung tidak meninggalkan dunia. Beliau tetap hidup, tetap berinteraksi, tetap menjalani kehidupan, tapi hatinya tidak pernah terikat, karena beliau selalu ingat pada janji di alam arwah. Sekarang, saya ingin kamu melakukan sesuatu. Setelah ini, coba duduk diam selama beberapa menit. Rasakan nafasmu. Rasakan detak jantungmu. Lalu tanyakan dengan jujur. Apakah aku sudah menepati janjiku hari ini? Apakah aku sudah menjadi saksi kebaikan Tuhan? Atau aku justru semakin jauh dan lupa? Jika tiba-tiba hatimu terasa bergetar, atau muncul rasa haru, itu bukan kebetulan. Itu adalah memori dari alam arwah yang mulai terbuka kembali. Disinilah kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting. Kita bukan sedang mencari Tuhan. Kita sedang pulang kepadanya. Kita sedang kembali ke kesadaran yang pernah kita miliki, ke kedekatan yang pernah kita rasakan. Dan perjalanan ini belum selesai. Karena setelah kita ingat pada janji itu, pertanyaannya menjadi lebih dalam lagi. Bagaimana cara benar-benar kembali saat kita masih hidup? Bagaimana cara menyatu dengan kehendaknya? Tanpa kehilangan diri, kita akan masuk ke rahasia itu di bagian berikutnya. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling dalam. Bagian yang sering disalahpahami, bahkan ditakuti oleh banyak orang. Sebuah konsep yang dalam makrifat Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti, kesatuan antara hamba dan Sang Pencipta. Bagi sebagian orang, istilah ini terdengar berbahaya. Seolah-olah manusia ingin menjadi Tuhan. Padahal, itu bukan maksudnya. Syekh Jangkung dengan cara hidupnya yang sederhana, bahkan sering dianggap nyeleneh, sebenarnya sedang menjelaskan satu hal yang sangat halus. Manunggal bukan berarti kita menjadi Tuhan, tapi kehendak kita melebur dalam kehendaknya. Bukan zat kita yang berubah, tapi arah hidup kita yang menyatu. Untuk memahami ini, kita harus kembali lagi ke jati diri kita sebelum lahir. Pada saat itu, kita tidak punya ego. Tidak ada, aku ingin ini. Tidak ada, aku tidak suka itu. Tidak ada perlawanan. Yang ada hanya satu, kepatuhan total. Kita bergerak sesuai dengan kehendaknya, tanpa pertanyaan, tanpa penolakan. Itulah kondisi murni. Dan di dunia ini, kita diajak untuk kembali ke titik itu. Tapi dalam keadaan sadar. Untuk memudahkan, bayangkan sebuah keris dan sarungnya. Dalam budaya Jawa, dikenal istilah curiga manjing warangka. Keris adalah inti, sarung adalah pelindungnya. Mana yang lebih penting? Keduanya penting, tapi fungsinya berbeda. Keris adalah esensi, sarung adalah wadah. Begitu juga dengan dirimu. Tubuhmu adalah sarung, ruhmu adalah kerisnya. Masalahnya, kebanyakan manusia justru mengira sarung itu adalah dirinya. Mereka sibuk memperindah sarung, sibuk membandingkan sarung dengan orang lain, sampai lupa bahwa yang sebenarnya berharga adalah isi di dalamnya. Manunggaling Kawula Gusti adalah kesadaran bahwa keris ini tidak bergerak sendiri. Ia digerakkan oleh satu kekuatan yang sama, yang menggerakkan seluruh alam semesta. Syekh Jangkung hidup dalam kesadaran ini. Itulah sebabnya, tindakannya sering terlihat tidak masuk akal bagi orang biasa. Beliau tidak lagi merasa, aku yang melakukan. Tapi lebih dalam dari itu, aku hanyalah alat. Alat dari kehendak yang lebih besar. Ketika beliau berjalan,
itu bukan sekadar berjalan. Ketika beliau berbicara, itu bukan sekadar kata-kata. Semua terjadi karena ada kehendak yang mengalir melalui dirinya. Dan karena itulah, beliau tidak takut. Tidak takut pada ancaman. Tidak goyah oleh pujian. Tidak runtuh oleh hinaan. Kenapa? Karena beliau tahu, yang disentuh oleh dunia hanyalah sarungnya, bukan jati dirinya yang asli. Untuk memahami lebih dalam, bayangkan ombak di lautan. Ombak itu muncul, tinggi, lalu pecah. Kadang besar, kadang kecil, kadang tenang, kadang menghantam keras. Sekarang pertanyaannya, apakah ombak itu laut? Ya. Tapi apakah ombak bisa berdiri sendiri tanpa laut? Tidak. Begitulah dirimu. Kamu adalah ombak di samudera ketuhanan. Kadang kamu merasa berhasil. Kadang kamu merasa gagal. Kadang kamu merasa bahagia. Kadang kamu merasa hancur. Tapi pada hakikatnya, kamu tetap bagian dari laut yang sama. Manunggaling Kawula Gusti adalah kesadaran si ombak, bahwa dirinya adalah laut. Ia tidak takut pecah, karena ia tahu, ia tidak pernah benar-benar terpisah. Lalu bagaimana cara mencapainya? Syekh Jangkung tidak memberikan rumus yang rumit. Beliau hanya mengajak kita untuk kembali mengenali satu hal. Guru sejati. Dan guru sejati itu, bukan di luar. Bukan seseorang dengan jubah. Bukan seseorang di atas panggung. Guru sejati, ada di dalam dirimu sendiri. Ia adalah suara hati nurani yang paling jernih. Suara yang selalu tahu mana yang benar. Bahkan ketika pikiranmu mencoba membenarkan yang salah. Sebelum lahir, kita sepenuhnya dibimbing oleh suara ini. Tanpa gangguan. Tapi setelah lahir, suara itu tertutup. Tertutup oleh satu hal. Ego. Ego adalah, aku. Aku lebih baik. Aku lebih benar. Aku lebih tahu. Atau bahkan, aku paling berdosa. Aku tidak pantas. Selama aku ini masih kuat, maka manunggal tidak akan terjadi. Karena selalu ada jarak. Syekh Jangkung menghancurkan ego ini, bukan dengan teori, tapi dengan cara hidup. Beliau merendahkan diri, tidak mencari pujian, tidak mempertahankan citra. Seolah-olah beliau tidak ada. Dan disitulah yang muncul adalah dia. Cara kita mungkin tidak harus se-ekstrem itu. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana. Belajar rendah hati. Belajar melepaskan rasa memiliki. Saat kamu berhasil, jangan merasa itu milikmu. Saat kamu gagal, jangan merasa itu akhir segalanya. Lihat semuanya sebagai aliran. Sebagai bagian dari kehendak yang lebih besar. Jika ini mulai kamu rasakan, maka sesuatu akan berubah. Hidupmu menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi melekat padanya. Pujian tidak membuatmu melambung. Cacian tidak membuatmu jatuh. Kamu tetap di tengah. Seperti air. Mengalir tanpa perlawanan. Inilah hasil dari manunggaling Kawula Gusti. Bukan kesaktian. Bukan keajaiban. Tapi kedamaian yang tidak tergoyahkan. Kedamaian yang berasal dari kesadaran bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa setiap langkahmu selalu dalam genggamannya. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, kamu tidak lagi bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Tapi kamu mulai berkata, apa yang ingin dia tunjukkan melalui ini? Disinilah perjalananmu berubah arah. Dari melawan menjadi menerima. Dari mencari, menjadi menyatu. Dan perjalanan ini masih berlanjut. Karena setelah memahami kesatuan ini, ada satu langkah lagi yang lebih dalam. Bagaimana mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana hidup di dunia, tapi tidak terikat olehnya? Kita akan masuk ke bagian itu selanjutnya. Setelah kita memahami tentang asal cahaya, tentang sastra jendra, tentang perjanjian azali, dan tentang manunggaling Kawula Gusti, kini kita sampai pada satu pertanyaan yang paling praktis. Bagaimana semua ini dijalani dalam kehidupan sehari-hari? Bukan sekadar dipahami, bukan sekadar direnungkan, tapi
benar-benar dihidupi. Disinilah ajaran Syekh Jangkum menjadi sangat nyata, sangat membumi, dan bisa dirasakan oleh siapa saja. Inti dari semua laku itu dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Mati sajroning urip. Mati sebelum mati. Bukan mati secara fisik. Bukan berhenti dari aktivitas dunia. Tapi mati dari sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai diri kita. Mati dari keinginan yang berlebihan, keterikatan pada pujian, ketakutan akan kehilangan, dan ilusi bahwa aku adalah pusat segalanya. Bayangkan hidup ini seperti kamu memakai sebuah baju. Baju itu bisa berupa peranmu sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai seseorang di masyarakat. Selama ini, kita mengira baju itu adalah diri kita. Jika baju itu kotor, kita merasa hancur. Jika baju itu robek, kita merasa kehilangan. Padahal, itu hanya pakaian. Bukan diri kita yang sebenarnya. Mati sajroning urip adalah kesadaran untuk melepas baju itu. Meskipun secara fisik kita masih memakainya, kita tetap menjalani peran, tetap bekerja, tetap hidup seperti biasa. Tapi di dalam, kita tidak lagi melekat. Dalam tradisi Jawa, ada satu ungkapan yang sangat dalam. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi dari pamrih, tapi ramai dalam berkarya. Artinya, kita tetap aktif, tetap bergerak, tetap berusaha. Tapi hati kita kosong dari keinginan untuk dipuji. Kosong dari rasa memiliki. Kita bekerja bukan untuk ego, tapi sebagai bagian dari aliran hidup itu sendiri. Inilah praktik nyata dari mati sajroning urip. Lalu bagaimana cara memulainya? Syekh Jangkum tidak memberikan ritual yang rumit, tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan syarat yang berat. Kamu bisa mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Setiap hari, luangkan waktu sekitar 10-15 menit. Duduklah dalam keheningan. Matikan ponsel, matikan suara, matikan gangguan. Biarkan dirimu benar-benar diam. Lalu, amati nafasmu. Masuk, keluar, masuk, keluar. Jangan diatur, jangan dipaksakan. Hanya disadari. Lalu perlahan, katakan dalam hatimu, saat ini, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan namaku. Aku bukan pekerjaanku. Aku bukan statusku. Aku bukan tubuh ini. Aku hanyalah kesadaran yang sedang menyaksikan semuanya. Awalnya mungkin terasa aneh. Pikiran akan berisik. Perasaan akan muncul. Tapi tidak apa-apa. Biarkan semuanya lewat, seperti awan yang melintas di langit. Dan tetaplah sebagai yang mengamati. Jika kamu melakukannya dengan tulus, sesuatu akan mulai berubah. Perlahan, akan muncul rasa yang tidak biasa. Bukan euforia. Bukan kegembiraan berlebihan, tapi kedamaian, tenang, tanpa alasan. Seolah-olah kamu kembali ke rumah yang sudah lama kamu lupakan. Itulah getaran dari jati dirimu sebelum lahir. Itulah yang selama ini kamu cari tanpa kamu sadari. Dari sini, dampaknya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tidak lagi mudah panik, tidak mudah marah, tidak mudah terseret emosi. Kenapa? Karena kamu mulai sadar bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari permainan baju. Dan kamu bukan bajunya. Kamu juga mulai tidak takut kehilangan. Karena kamu tahu, apa yang bisa hilang bukanlah dirimu yang sebenarnya. Harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, hubungan bisa berubah. Tapi jati dirimu tidak pernah tersentuh oleh semua itu. Inilah yang membuat seseorang menjadi benar-benar merdeka. Tidak bergantung, tidak terikat, tidak dikendalikan oleh dunia. Dalam ajaran Syekh Jangkum, ada satu istilah yang sering disalahpahami. Air mulayat. Banyak orang mencarinya keluar, menganggapnya sebagai air sakti. Padahal, air mulayat yang sebenarnya adalah kesadaran akan jati diri. Kesadaran bahwa kamu adalah ruh yang sedang menjalani pengalaman sebagai manusia. Orang yang sudah meminum air ini tidak akan pernah haus lagi.
Bukan haus secara fisik, tapi haus akan makna. Karena dia sudah menemukan sumbernya. Dampaknya sangat dalam. Hatinya menjadi lembut. Ia tidak mudah membenci, tidak mudah menyimpan dendam. Karena ia melihat bahwa setiap orang sedang berada dalam perjalanan yang sama. Ada yang ingat, ada yang masih lupa. Ia tidak lagi melihat orang lain sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang sedang mencari jalan pulang. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, lebih ringan menolong, lebih tulus dalam mencintai. Karena cintanya tidak lagi bersyarat. Inilah buah dari mati sajroning urip. Bukan menjauh dari dunia, tapi hidup di dalamnya dengan kesadaran yang berbeda. Kamu tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani hidup, tapi hatimu tidak lagi terpenjara. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari satu hal, bahwa selama ini, yang kamu cari di luar, ternyata sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Dan perjalanan kita, kini mendekati puncaknya. Karena setelah semua ini, ada satu hal terakhir yang harus dipahami. Satu kunci, yang merangkum semuanya. Sebuah kesadaran yang akan mengubah cara kamu melihat hidup, selamanya. Kita akan masuk ke bagian penutup, yang menjadi inti dari seluruh perjalanan ini. Akhirnya, kita sampai di titik ini. Sebuah titik yang sebenarnya, bukan akhir, tapi justru, awal dari kesadaran yang sesungguhnya. Jika kita melihat kembali seluruh perjalanan yang sudah kita lalui, kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana, yang mengguncang. Kenapa aku ada di dunia? Lalu perlahan, kita dibawa masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam. Kita diajak melihat bahwa kita bukan sekadar tubuh. Kita bukan sekadar nama. Kita bukan sekadar cerita hidup. Kita adalah cahaya yang berasal dari sumber yang satu. Kita mengenal konsep Nur Muhammad, bahwa kita semua adalah percikan dari cahaya yang sama. Lalu kita masuk ke dalam diri, membaca sastra Jendra, menyadari bahwa di dalam diri kita sudah ada tulisan Tuhan yang menunggu untuk dibaca. Kemudian kita diingatkan bahwa sebelum lahir, kita pernah berdiri di hadapannya. Kita pernah bersaksi, kita pernah berjanji, dan dunia ini bukan tujuan akhir, tapi hanya tempat singgah, tempat untuk mengingat, atau justru melupakan. Lalu kita sampai pada puncaknya, manunggaling kawula Gusti, kesadaran bahwa kita tidak pernah terpisah, bahwa kita hanyalah ombak, yang berasal dari samudera yang sama. Dan akhirnya, kita belajar tentang satu laku yang sangat sunyi, mati sajroning urip, melepaskan semua yang semu, untuk kembali pada yang sejati. Jika semua ini kita rangkum dalam satu garis sederhana, maka perjalanan hidup manusia adalah dari Tuhan, turun ke dunia, lalu kembali lagi kepada Tuhan. Itu saja. Sederhana, tapi sangat dalam. Dan di tengah perjalanan itu, kita sering tersesat. Kita lupa arah. Kita lupa tujuan. Kita sibuk membangun dunia, tapi lupa pulang. Padahal, jati diri kita adalah titik awal sekaligus titik akhir. Kita tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Kita hanya perlu mengingat. Inilah pesan yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Jangan hanya memahaminya dengan pikiran. Karena pikiran punya batas. Ia bisa ragu, ia bisa salah, tapi rasa tidak. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dirasakan. Jika kamu hanya mendengarkan ini sebagai pengetahuan, maka ia akan berhenti di kepala. Tapi jika kamu meresapinya dengan keheningan, maka ia akan turun ke hati. Dan disitulah perubahan terjadi. Syekh Jangkung tidak meninggalkan kitab tebal, tidak meninggalkan teori yang rumit, tapi beliau meninggalkan satu kunci sederhana, yang jika dipahami, bisa membuka semuanya. Aku tidak ada, yang ada hanya Dia. Kalimat ini mungkin terdengar biasa, tapi jika benar-benar disadari, ia akan menghancurkan seluruh ego, seluruh rasa memiliki, seluruh rasa aku yang paling penting. Dan yang tersisa hanyalah kehadiran, kehadiran yang tenang,
kehadiran yang tidak tergoyahkan. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kamu hanya berjalan, mengalir, seperti air yang tahu kemana ia harus menuju. Maka dari itu, setelah video ini selesai, jangan buru-buru kembali ke kesibukan. Ambil waktu sejenak, duduk, diam, dan rasakan dirimu. Rasakan nafasmu, rasakan detak jantungmu. Lalu tanyakan dengan jujur, siapa aku sebenarnya? Bukan nama, bukan peran, tapi yang melihat semua itu. Jika kamu bisa menyentuh sedikit saja keheningan itu, maka kamu sudah berada di jalan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan. Karena perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang kesadaran. Jadilah manusia yang tetap hidup di dunia, bekerja, berkarya, berinteraksi, tapi jangan pernah lupa bahwa hatimu berasal dari tempat yang jauh lebih luas. Samudera cahaya, tempat di mana tidak ada ketakutan, tidak ada kehilangan, tidak ada perpisahan. Di sanalah rumahmu yang sebenarnya. Dan kedamaian yang kamu cari selama ini, bukan sesuatu yang harus kamu capai, bukan sesuatu yang harus kamu kejar. Ia sudah ada sejak sebelum kamu dilahirkan. Tugasmu hanya satu, mengingat kembali, mengingat siapa dirimu, mengingat dari mana asalmu, dan mengingat kemana kamu akan kembali. Itulah rahasia terbesar yang diajarkan oleh Syekh Jangkung. Bukan rahasia yang tersembunyi di luar sana, tapi rahasia yang selama ini diam di dalam dirimu, menunggu untuk disadari. Dan ketika kamu benar-benar menyadarinya, kamu tidak akan lagi mencari, karena kamu telah menemukan bukan sesuatu di luar, tapi dirimu yang asli.